Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran 4. Selamat menyaksikan. Perhatikan gambar ini. Terlihat beberapa anak sekolah sedang berjalan kaki menuju ke sekolah. Setiap hari, Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi BBM, karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan BBM. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Berikutnya ada beberapa pertanyaan terkait teks yang sudah kita baca bersama tadi. Nomor 1, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Kita bisa jawab ya, berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Yang nomor 2, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Yaitu berjalan kaki, menggunakan sepeda, dan menggunakan transportasi umum. Energi apakah yang dihemat? Ayo, ada yang sudah tahu jawabannya apa belum? Jadi, energi yang dapat dihemat adalah energi yang bersumber dari bahan bakar minyak. Seperti premium, solar, pertalite, pertamax. Nah, itu dihemat jadinya. Mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Karena semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Yang nomor 5, mengapa kalian perlu menghemat energi? Agar tercipta ketersediaan energi tetap terjaga, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Berikutnya kita akan membahas tentang rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini akan Pak Guru bahas. Kalian perhatikan dengan baik. Rencana kegiatan menghemat energi. Ada waktu pelaksanaannya, kapan, kemudian tempatnya di mana, kegiatan menghemat energinya apa saja, kemudian catatan pelaksanaannya. Misalkan waktu pelaksanaan 22 Februari, tempat, nah ini SDN mana, kemudian kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan yaitu seperti apa. Nah, untuk tempat pelaksanaannya ini bisa kalian pakai di rumah saja, karena kita masih belajar dari rumah ya. Nah, kegiatan menghemat energi yang dilakukan adalah, kalau ini yang untuk di sekolah, mematikan lampu kelas saat pagi hari, menutup keran air di sekolah saat tidak digunakan, mengganti lampu kelas menjadi lampu LED hemat energi, pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, naik sepeda, atau naik kendaraan umum, kemudian tidak menggunakan kipas angin saat cuaca tidak panas. Catatan pelaksanaan. Mintalah bantuan orang dewasa saat akan mengganti lampu kelas menjadi lampu LED. Penggantian lampu dilakukan untuk mengurangi beban pemakaian listrik. Jadi, secara tidak langsung,
biaya atau beban pembayaran listrik itu berkurang, penggunaan listriknya jadi hemat. Nah, ini untuk di sekolah. Untuk di rumah, kalian tinggal mengganti kata-kata yang ada di kelas atau di sekolahnya diganti dengan yang ada di rumah. Berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Pejalan kaki berhak mendapat keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Nah, si Udin ini, lihat lagi ada apa dengan si Udin? Dia memegang perut. Nah, mungkin dia lagi lapar ya. Haknya kemudian mendapatkan sumber energi, yaitu berupa makanan ya. Mungkin dia belum makan. Kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil. Tidak boleh dibuang-buang ya. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Berikutnya ada 2 orang bermain air. Haknya mendapatkan air bersih. Kewajibannya adalah menggunakan air dengan bijak. Jangan dipakai untuk bermain-main. Perhatikan gambar berikutnya. Ini terlihat sumber air tercemar ya. Haknya adalah mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, kewajibannya yang harus kita lakukan, menjaga lingkungan dari pencemaran. Jangan ikut-ikutan membuang sampah sembarangan ke sungai. Kita harus membersihkannya. Bila perlu, kita harus mengambil jika ada sampah yang terlihat di sungai maupun di lingkungan sekitar rumah kita. Kemudian sedang menyiram. Hak mendapatkan lingkungan yang asri dan sejuk ya, dengan cara menanam pohon ya. Kewajibannya, nah, anak ini sudah merawat dan menjaga tanaman. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan kewajiban kita semua. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Untuk melatih kesehatan tubuh kita, kalian bisa mencoba mempraktekkan kegiatan ini. Yang pertama, siapkan 2 buah tempurung kelapa. Nah, ambil tempurung kelapa, kemudian pegang dengan kedua tangan berada di depan dada. Kemudian, ikuti gerakan pada nomor 3. Ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerak kaki. Kaki kiri diangkat. Tangan mengayun ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Kaki kanan diangkat, tangan mengayun ke kiri secara bergantian ya. Nah, ini gerakan keempat dan kelima. Kalian bisa lihat bagaimana cara melakukannya. Nanti lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula, tangan direntangkan ke depan. Seperti itu contoh gerakannya. Sederhana tapi bisa menjaga kebugaran tubuh kita di rumah. Kalian harus tetap bersemangat berolahraga, belajar, dan selalu ingat perintah orang tua, mematuhi perintah orang tua. Apakah kamu dan teman-teman dapat melakukan gerakan dengan baik? Bagian mana yang paling sulit dilakukan? Bagian mana yang paling mudah dilakukan?
Kalian bisa mencobanya di rumah dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Baru bisa menjawab beberapa pertanyaan ini tentang bagian mana yang paling sulit, bagian mana yang paling mudah gerakannya. Nah, untuk hari ini tak terasa ya, kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang membaca dan menjawab pertanyaan sesuai bacaan, serta menulis rencana kegiatan penghematan energi. Kemudian menuliskan hak dan kewajiban dalam melakukan penghematan energi. Dan melakukan gerak melompat, memutar dan mengayun sambil memegang tempurung kelapa. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat. Terima kasih yang sudah subscribe channelnya Pak Guru. Yang belum, ingat dipencet ya tombol merahnya dan tombol loncengnya. Terima kasih.